ceria kita. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk baru-baru hari ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan, teman-teman kami untuk melaksanakan ibadah Sabtu ceria pada hari ini ya Yesus. Berkati Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah keterangan hati kami, biarlah kita melakukan kehendak firman Tuhan dan menyanyi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus, amin. Amin. Yuk kita pujikan pujian haleluya, puji Tuhan yang semangat. Oke? Oke. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Haleluya, 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 puji haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Stop dulu. Nah, kalau haleluya, semua angkat tangan kan? Angkat tangan. Ada yang masih belum semangat? Yuk, semangat dulu, semangat dulu, semangat dulu. Masih kita nyanyikan pujian ini, tapi kita ganti gerakannya. Nanti kalau haleluya masih sama. Tapi kalau puji Tuhan, kita tepuk tangannya sama yang di samping. Sama ibu, sama mama, teman, kakak gitu ya. Bisa? Oke, lanjut lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Semangat kakak. Biarlah kita selalu memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian doa firman Tuhan. Sikap hati kita ujian. Ku ingin dengan cerita ya, dengan sikap baik, dengan menyembah Tuhan. Wah. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja.
saat ini kami memuji Tuhan, mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah.
Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, anak-anakku. Bagaimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhannya tentang apa? Ya, seorang raja yang berkuasa dan besar. Raja itu bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini membuat sebuah patung yang sangat besar, dibuat dari emas, dan semua orang harus menyembah patung itu. Kalau ada orang yang tidak mau menyembah patung itu, akan dihukum. Nah, di antara sekian banyak orang yang menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini, ada 3 orang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, mereka ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja ini. Nah, akibatnya mereka dianggap melawan perintah raja dan mereka ditangkap, lalu mereka diberikan kesempatan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung tersebut. Tetapi walaupun mereka dipaksa, mereka diancam, mereka tetap teguh akan iman mereka. Mereka tetap tidak mau menyembah patung itu, mereka tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, coba kita lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ini jawaban mereka ketika mereka dipaksa, mereka diancam untuk menyembah patung tersebut, tetapi mereka tidak mau. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Dari Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 ya. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, ketika mereka berkata seperti itu, Raja Nebukadnezar ini murka. Dia marah. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, Abednego melawan perintah raja. Akibatnya apa? Raja murka dan raja memerintahkan supaya ketiga orang ini yang takut akan Tuhan dan tidak mau menyembah patung buatan raja ini, mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Bukan hanya itu saja, tetapi perapian ini dipanaskan 7 kali lebih panas. Coba anak-anakku bisa bayangkan, kita kena api sedikit aja sakit ya. Tetapi ini perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Nah, ketika mereka dilemparkan, Raja Nebukadnezar melihat dan kaget. Loh, kan yang dilemparkan kan 3 orang. Tetapi kenapa di dalam perapian itu ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dalam lautan api tersebut?
Dan raja melihat bahwa di orang yang keempat itu bersinar. Dikatakan bahwa orang yang keempat itu seperti dewa. Kalian tahu siapa orang yang keempat itu? Ya, Tuhan Allah yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ketiga anak yang mengasihi Tuhan ini tidak mengalami terbakar. Bahkan sedikit pun dari rambut mereka tidak terbakar. Dan ini yang membuat Raja Nebukadnezar merasa takut. Lalu raja ini menyuruh ketiga orang yang mengasihi Tuhan ini keluar dari perapian tersebut. Dan menyebabkan raja percaya bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, Allah yang sanggup menolong. Nah, anak-anakku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kondisi kalian dalam keadaan sedih, atau kalian merasa sendirian, kalian dicemooh, kalian diejek oleh teman-teman kalian karena kalian percaya kepada Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian tidak boleh bersedih hati. Kalian harus tetap percaya dan menyembah Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan menolong kalian, Dia yang akan memberkati kehidupan kalian. Dan percaya melalui kehidupan kalian, kalau kalian tetap setia di dalam Tuhan, kalian tetap percaya kepada Tuhan, kalian tetap berdoa, datang menyembah Tuhan, teman-teman kalian pasti akan melihat, wah, ternyata Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dan percaya bahwa mereka juga akan percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap sembah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah pencipta langit dan bumi yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego yang melepaskan mereka dari lautan api. Dan kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami, Engkau juga yang akan memberkati kehidupan kami. Ini yang menjadi doa syukur kami Tuhan. Berkati masa depan, berkati masa pertumbuhan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.